وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. أما بعد saudara cintai para asatidz dan ustadzah, semoga Allah berikan kekuatan, ketulusan, kemudahan dalam mendidik anak-anak, mobil khusus Nasuh sangat kami cintai Ustaz Muhammad dan Naibudin Ustaz Syihabuddin dan juga anak-anak semua santri pesantren Johor. Pertama anak-anakku, kamu harus sadar bahwa kalian dalam nikmat Allah. Coba kamu mainnya nikmat yang besar sehingga semua hembusan nafasmu itu jadi pahala. Karena kamu di taman surga, hembusan nafasmu jadi pahala. Untuk siapa? Untuk kamu. Yang kedua, untuk orang tua. Jika orang tua meninggal, maka akan mendapatkan pahala sahaja. Yang masih hidup tabungan pahala. Maka kamu beruntung dan orang tuamu juga beruntung. Guru-guru yang mengajarimu juga beruntung. Dan karena ini digelari oleh Nabi, disebut oleh Nabi dengan sebutan wasiatnya Rasulullah. Dalam satu hadis disebutkan idza ja'akum qaumun yatlubuna ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyyati Rasulillah yunuhum. Jika datang sekelompok orang menuntut ilmu, sambut mereka. Jadi kita diperintahkan untuk nyambut kalian. Karena kalian istimewa di hadapan Nabi. Lalu Nabi mengatakan yunuhum, perhatikan mereka. Maka siapapun yang memperhatikan kalian, maka mereka orang-orang yang beruntung. Nah, yang jadi musibah adalah apa? Jika ada orang dalam nikmat nggak bersyukur, naudzubillah. Ada anak sudah dipilih oleh Allah untuk tinggal di pondok, lalu hatinya gelisah, khawatir dia bukan orang yang beruntung, dia akan terhinakan nanti di luar. Kalian di pondok harus bersyukur. Ini pilihan Allah. Kalau sudah pilihan Allah, jadi pilih oleh Allah. Pernah ada suatu ketika ini semacam itu. Ada anak setiap hari di pondok nangis, pengen pulang, sampai kamu belajar. Pengurusnya capek dengan anak itu. Akhirnya diantarkan setelah 3 bulan dipulangkan lagi. Sampai dipulangkan di rumah, ya Allah itu gak ada mobil lagi, jalan kaki, pokoknya jauh sekali. Sampai di rumahnya gak ada orang. Rumahnya rumah sederhana dari bambu di Jawa. Bolong-bolong, sangat sederhana, toilet tidak ada, sangat sederhana, apalagi kamar mandi. Sampai ada kisah uniknya itu, sang ustaz kebetulan pengen ke toilet. Namanya pendidikan di rumah kampung, rumah desa, sangat desa, tidak ada toiletnya. Hanya ada lubang begitu, dilubangi, dikasih tatakan, dikasih injakan begitu, kemudian dikasih penutup yang mengarah ke rumah saya. Bayangkan, kalau ini tempat ditutup di situ saja, dia nggak kelihatan sana. Biasa di pondok nggak bisa buka aurat, tapi namanya sakit perut harus buang air di situ. Setelah selesai, baru keluarganya datang, nangis lihat anaknya, kok pulang ke pondok. Pulang di pondok, padahal di pondok ada air, ada makan, udah tinggal belajar, dan di rumah hidupnya sengsara. Air terus pergi ke atas gunung Nabi. Di kampung sekali, makan susah, tidur susah, tapi tidak betah. Di sisi lain anakku, ini sesungguhnya ada suatu ketika satu orang kaya raya. Zaman itu lah, tahun 90-an, 80 berapa. Kalau orang kaya zaman itu belum ada internet, belum ada apa-apa. Orang tua, ibunya sangat sayang. Jadi kalau ibunya pergi itu membelikan sesuatu kayak film, zaman dulu film kaset. Memang ibunya tidak mendidik yang baik. Yang jelas anak ini dimanja, punya kamar sendiri, rumah sendiri, rumah kamar sendiri, mobil sendiri, sekolah SMA. Suatu ketika di SMA kelas 1, baru masuk SMA, bayar mahal bapaknya. Tiba-tiba sang anak lihat sebuah pondok pesantren lalu ngomong, "Bah, ini apa sih, Pak?" "Ayah." "Ya, ini apa sih ya?" "Pondok, Nak." "Di pondok tuh enak gak sih, Bang?" "Namanya ini ngomong di pondok enak aja ya."
Baliknya sang anak tanya lagi, "Bang, itu pondok Bang? Gimana sih Bang rasanya pondok Bang?" Abangnya nggak pernah pondok, ayahnya nggak pernah pondok. Ya nggak tahu lah ya. Enak nggak enak, kok bingung ayahnya. Ayahnya tidak jawab sampai pulang ke rumah. Tiba-tiba sang anak ngomongin, "Bah, saya pergi pondok." Kata ayahnya ketawa, "Kamu model kamu mondok apa bahasan dalam hatinya? Mau di rumah ada mobil sendiri, orang kaya, cukup di rumahnya, kemana saja dituruti oleh ibunya. Tiba-tiba pengen mondok." Akhirnya ngomong ke ibunya juga, ibunya ngomong, "Ya, si Anu mau mondok nih." Nah, yang benar kamu, "Iya Pak, saya pengen mondok." Betul, diantar ke pondok sama abahnya dibekali baju sedikit. Karena apa? Anak paling nggak kerasa di pondok. 6 bulan pulang. Apa 6 hari lah, sebulan pulang. Bapaknya setelah di pondok dimasukkan ke pondok, jemuan pertama bulan pertama ditanya, "Nah, gimana keadaan di pondok?" "Enak, enak Bang." Ibu kayak, "Senang kamu tuh senang Bang?" Kalau paling senang sebentar, paling nanti 6 bulan lagi liburan pulang kan gitu. Sampai 6 bulan jemuan lagi ditanya anaknya, betah katanya, sampai bertahun-tahun sampai sukses dia. Apa yang bisa jadi contoh di sini? Lihat, dia pun katanya orang kaya di rumahnya, ya, di pondok yang sangat sederhana. Kalau sudah dipilih oleh Allah, dia bisa tinggal betah di pondok, rasan di pondok. Tapi tadi si anak di rumahnya usahanya susah, hidupnya susah, dia di pondok jauh lebih enak. Air tidak usah nimba sendiri, air pakai keran, tempat pondok itu harus makan dilayani. Ternyata kalau sudah tidak dipilih oleh Allah nggak bisa betah di pondok. Na'udzubillah. Jadi kalau ada orang tinggal di pondok, betah di pondok itu karena apa? Dipilih oleh Allah. Maka dari itu anakku, kalau tiba-tiba hati mulai gelisah, kamu banyak istighfar, banyak baca sholawat. Jangan-jangan Allah tidak memilihmu. Sudah dipilih Tuhan istiqomah. Baik. Kemudian ini adalah agar bersyukur. Kemudian selanjutnya bagaimana sih menjadi agar dapat ilmu yang mudah? Ini ada tip ya, kalau cari ilmu gampang, yang solehahnya di atas ya, dari ilmu mudah. Nanti yang tidak boleh mendengar nanti saya dengar video yang langsung. Kalau kurang jelas nanti putar ulang. Jadi untuk menuntut ilmu yang mudah itu 3 hal yang harus kamu penuhi. Yang pertama, kamu harus punya mahabbah kepada guru. Punya mahabbah kepada guru, cinta kepada guru. Kalau tidak punya cinta kepada guru, nggak bisa dapat ilmu. Biarpun apa yang ngajar Nabi Muhammad SAW. Jadi ada pada zaman Nabi ada orang cerdas. Hati-hati kalau dia cerdas nggak punya mahabbah kepada guru. Ada pada zaman Nabi belajar dengan Nabi, orang yang cerdas, mudah menghafal, pintar sekali dia. Dan bukan cuma pintar, rajin dia. Kalau dia pergi, dia bayar orang. Kalau dengar Muhammad ngomong apa, satu, cuma di hati tidak ada cinta pada baginda Nabi. Apa yang terjadi? Maka dia menjadi musuh Nabi yang paling dasar, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal belajar dengan Nabi. Abu Jahal hadir majelis Nabi. Padahal lihat wajah Nabi, mendengar suara Nabi. Akan tapi kalau hatinya tidak punya cinta kepada guru, maka tidak dapat ilmu. Hati-hati anakku. Maka kalau belajar, pertama harus kita tata hati kita. Bagaimana bisa mencintai guru? Ada pun cara mencintai guru nih, Rami. Yang pertama, cara mencintai guru yang pertama adalah pastikan kamu berbanyak doa waktu sholat, banyak berdoa untuk sang guru. Doakan terus, doakan terus, doakan terus. Mendoakan guru. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal bercerita, demi Allah semenjak aku kenal dengan guru Imam Syafi'i, aku tidak sholat 2 rakaat kecuali aku doakan guru. Doakan guru. Makanya doakan guru itu ternyata menjadi sebab ilmu itu tak manfaat. Termasuk guru ini setelah pendidikan yang lainnya, guru yang ngajar. Kita ingat bahkan Buya sendiri kalau lupa doakan gurunya, dianggap saya durhaka banget sama guru. Sehingga dalam doa kita ada khawatir sambut Nabi dan keluarga kita dalam doa. Yang kedua untuk guru-guru telah meninggal dunia. Yang ketiga untuk guru-guru yang masih hidup. Ini kita rutinkan supaya kita tidak lupa. Sebab mengundang keberkahan ilmu adalah dengan cara cinta kepada guru. Agar cinta kepada guru, banyak mendoakan guru. Banyak mendoakan guru. Setiap saat doakan saat ada lintasan. Sampai kita ingin baca bukunya, doakan Imam Ghazali, doakan Imam Nawawi, doakan. Apalagi guru-guru, ya Allah, guru ketika segala kebaikan, ampuni, angkat
Ini kunci yang pertama, biasakan doakan guru. Kalau kamu lupa doakan guru, jauh dari ilmu yang manfaat, nggak ada cinta. Yang kedua adalah jangan berani menyebut kekurangan guru. Naudzubillah, kalau Anda berani menyebut kejelekan guru, maka ketahuilah ini alamat murid sesat. Guru kita manusia tentu ada kesalahannya. Namanya manusia, guru kita bukan malaikat. Tapi santri yang hebat oleh Allah ditutup kekurangannya. Dia mungkin lihat kekurangannya, tapi dia stop bikin di lupa sampai dia lupa. Makanya kalau ada santri kok mencari-cari kesalahan guru, dia nggak akan dapat ilmu, nggak akan ada cinta. Maka jangan biasa menyebut kekurangan guru, dan jangan pengen tahu kekurangan guru sehingga ulama-ulama dulu kalau mau belajar, dan itu kita lakukan juga, dan teman-teman juga melakukan. Jadi kalau mau berangkat ngajar itu sering sedekah. Niatnya apa? Ya Allah, saya sedekah ini, tutuplah kekurangan guru, jangan sampai aku melihat kekurangan guru. Sedekah. Karena kalau kita dibuka app-nya guru, naudzubillah, akhirnya kurang cinta. Kalau sudah kurang cinta, ilmu tidak akan muncul ke kita lagi. Oke sayang ya, jangan berani-berani menyebut kekurangan guru. Naudzubillah, apalagi membuji. Naudzubillah. Oh, masya Allah, itu menjadikan anak durhaka, santri durhaka, tidak dapat ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, yang pertama harus ada cinta. Yang kedua adalah adab, tata krama. Harus punya tata krama pada guru. Tata krama itu bukan sekedar basa-basi, tapi dari hatimu, kepatuhanmu yang serius pada guru. Makanya kalau sudah mondok begini ini jangan gampang pindah-pindah kecuali izin dari guru. Kalau suka pindah seenaknya sendiri itu kurang ajar benar. Al-Bahjah pesantren, tapi tidak ada santri yang sudah pernah mondok di tempat lain kecuali ada izin dari guru. Sebab kalau ada anak santri pindah itu kurang ajar nih. Makanya kalau ingin pindah atau melanjutkan jangan ragu untuk bertanya, minta petunjuk, minta ridho. Jangan seenaknya sendiri. Naudzubillah. Ini termasuk adab, tata krama. Jadi kita harus punya adab, punya tata krama yang baik pada guru, akhlak pada guru, sopan santun ya, sopan santun zahir ya, berjalan yang bagus di depan guru yang sopan dan santun. Tapi lebih dari itu, kepatuhan. Kepatuhan kepada guru adalah adab. Ya sayang ya, adab yang mulia, tata krama. Makanya semakin beradab seorang santri, sama'an wa ta'atan, patuh kepada guru, maka semakin mudah dia dalam menuntut ilmu. Singkat aja ini mampir. Yang ketiga, agar ilmu berkah dan mudah bermanfaat, yang ketiga adalah khidmah, siap untuk mengabdi. Artinya apa? Karena mengabdi itu menjadi kita semakin tawadhu, khususnya di kelas-kelas yang gede, kelas-kelas akhir mau pergi. Tingkatkan hatimu, mengabdi, ngabdi, bantu, pokoknya masalah apapun. Jadi pengabdian itu bukan berarti harus ngabdi pada berusaha langsung, tapi dia segala menjadikan beliau senang harus kita lakukan. Contoh, ada lampu nyala di sana di siang hari misalnya. Kalau kamu diam saja, berarti kamu tidak punya jiwa pengabdian. Kamu harus ciri sakti, ya Allah, listrik itu harus balik. Paling tidak saya karena guru, karena Allah akan aku matikan listrik. Melihat sampah leleran, serentak berserakan. Kok kamu diam saja, berarti kamu tidak punya jiwa pengabdian. Niat membuat sampah karena Allah. Ini termasuk cabang-cabang keimanan. Sambil lihat ini menyenangkan guru. Jadi khidmah yang banyak, termasuk melayani santri. Khidmah apapun, pokoknya berbakti dengan cara kerja bakti segala macam. Pokoknya kamu berpikir apa yang aku berikan untuk pondok. Maka khidmah itu adalah mengangkat derajat. Khidmah itu mempercepat kalian sampai kepada ilmu yang manfaat. Sehingga kalau kamu ahli khidmah, ini dekat SMP, SMA ya, ada nanti kamu kuliah, tapi menjelang akhir tahun ini kamu harus banyak khidmah, bantu, mantu, adik-adiknya dan seterusnya. Semakin kalian semangat berkhidmah, kalian untuk kuliah akan dimudahkan. Karena apa? Kalian sudah ambil keberkahan pondok, kalian akan dapat ilmu yang manfaat. Kemudian kalian berjanji nanti suatu ketika, Buya itu sudah berangkat di Jawa Timur, tinggal di Jawa Barat, tapi dia minta pada guru di Jawa Timur, bolehkah saya mengabdi setiap? Sampai hari ini dia masih mengabdi di guru. Cuman bedanya setiap bulan. Jauh dulu ke Jakarta, lalu Surabaya pesawat setiap bulan. Sekarang perjalanan 7 jam ya, perjalanan 7 jam 8 jam dari pondok ke tempat guru. Saya khidmah dan saya bilang jangan sampai dilarang sampai saya mati. Kalau menikmati, saya merasa nikmat kalau saya khidmah pada guru saya.
selagi masih bisa, kan begitu. Dan hikmah bisa saja tidak harus pergi ke banyak guru juga, akan tetapi ikut petunjuk guru dan sebagainya. Yang penting atau mungkin kalian sukses, tidak usah itu jadi usaha besar. Jangan lupa dengan pondok tanah hikmah. Kalian jadi apapun jangan lupa dengan pondok itu adalah hikmah. Ini saja saya ya ke Palembang pengen apa mana? Ke Jambi pengen lihat anak santri. Santri itu bagi Buya lebih sangat personal. Saya pengen jadi hiburan saya melihat santri ini berarti di umat sebagian banyak selamat insyaallah. Sementara di luar mengerikan. Makanya kalau saya undangan ceramah susah, nggak usah diundang. Tapi kalau saya lihat santri saya pengen lihat santri. Jangan pakai ceramah-ceramah nanti. Saya ketemu santri begini, wah dahsyat ini, sambung hati. Buya mencintai mereka, mereka cinta Buya, enak. Nanti kalau sukses Buya kan dapat pahala juga Buya. Solehannya semuanya jaga diri baik-baik semuanya. Ini saja. Jadi saya mohon maaf tadi saya mampir. Sengaja saya kasih tahu. Dua saya pengen mampir saja. Alhamdulillah. Saya berhasil dengan kalian. Soal saya belajar yang serius. Kemudian yang terakhir pesan Buya jangan lupa. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Pakai yang lupa kepada Allah. Tahajudnya seperti apa? Ini bukan hanya ilmu ekstern. Ada orang cerdas pintar hanya menjadi otak saya tidak bermanfaat. Tapi ilmu diambil dari Allah. Makanya tahajud yang lupa. Doa, sholat jamaah yang dengan Allah yang khusyuk, maka itu menjadikan ilmu kalian ilmu yang kelak akan bermanfaat. Masya Allah ini saja. Tentukan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Allahumma shalli ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma beri Allah pandangkan kami dengan kasih sayang dan cinta dari Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hari ini kami senang melihat mereka. Maka kami ingin ya Allah melihat kelak di surga ya Allah. Kami mohon ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua mereka. Jadikan mereka murid-murid yang dibanggakan oleh guru mereka. Jadikan mereka umat yang dibanggakan oleh kekasih Nabi Muhammad. Jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karena ya Allah. Engkau yang menguasai hati mereka. Kami ingin bertemu ya Allah biar bersekali akan kami membuahkan kecintaan. Cinta ya Allah antara kami dengan mereka ya Allah. Sehingga ya Allah dengan cinta ini kami selalu merindukan kebaikan untuk mereka ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada mereka kesuksesan lahir batin di dunia dan di akhirat ya Allah. Sukses dunia akhirat. Mudahkan mereka dalam menuntut ilmu dan berkah pesantren ini. Berkahnya siapa yang berjuang di dalamnya, angkat derajat mereka. Supaya yang telah berbuat baik di pesantren ini berikan segala kebaikan. Wabil khusus pendiri yang telah mendahului kami, ampuni dan angkat derajat mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang mulia yang bisa berjuang di tempat ini. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Siapapun ya Allah, tukang masaknya, satpamnya, tukang bersih-bersihnya, jadikan mereka ahli surga karena mereka berjuang ke tempat mulia ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari mereka, jauhkan kami dan mereka dari benci dan dengki ya Allah. Kami ingin hidup dengan cinta yang indah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau tidak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya yang tidak berpengalaman, salamannya nanti kalau kesini lagi insyaallah. Dia akan berlepas ini, insyaallah. Maaf sekali. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz itu pencet foto ini. Ya,